kafir, orang-orang di luar Islam, ketika mereka mengalami kebuntuan dalam urusan-urusan dunia, apa yang mereka lakukan? Bunuh diri. Orang-orang yang bunuh diri, ya, itu satu sinyal bahwa mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Mereka pikir dengan bunuh diri selesai masalah, tapi justru ya, dengan melakukan hal tersebut itu adalah awal dari masalah yang berkepanjangan yang tidak pernah berhenti. Ya, dan jelas kita sudah sebutkan ada 4 cara ya Al-Quran dalam menetapkan adanya hari kebangkitan, dan kesemuanya itu cara ini erat kaitannya dengan masalah apa? Akal. Ya, kita disuruh berpikir, coba difikirkan. Ya, Allah sudah tampakkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, ya, yang lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya. Kalau yang besar seperti itu mampu Allah ciptakan, maka untuk ya, menciptakan manusia itu lebih kecil, lebih mudah. Allah Subhanahu wa taala mengadakan dari sesuatu yang ya, mengadakan sesuatu yang tidak ada mudah baginya, maka untuk mengembalikan apa yang pernah ada itu lebih mudah lagi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya, tentang negeri yang mati, ya, tanah yang tandus, tidak ada kehidupan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, kemudian tumbuhlah ya, berbagai macam ya, tumbuhan. Ya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan ya, selama ratusan tahun, lalu kemudian mereka dibangkitkan kembali. Ya. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperhatikannya dan pikirkan. Ya. Maka hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian selanjutnya ma ba'da al-maut. Ma ba'da al-maut. Jadi yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu itu dalil-dalil ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kebangkitan. Kemudian apa ya setelah mati? Ya, kejadian apa yang ya dialami oleh manusia setelah dia meninggal? Su'alul malakaini wa na'imul qabri wa adzabuhu. Ketika seorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami yang pertama kali itu adalah pertanyaan dari 2 malaikat. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika selesai ya, menguburkan ya, di antara sahabat beliau, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, ya, sesungguhnya saudara kalian ini ya, sedang akan ditanya, akan diuji. Maka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia disabatkan, dikokohkan. Dikokohkan untuk apa? Menjawab pertanyaan dari malaikat. Ya. Dan pertanyaannya malaikat Allah Subhanahu wa taala
Ya, itu yang menjadi bahasan di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk. Ya. Kita sudah diberikan bocoran. Ya, kalau ujian sudah dapat bocoran, ya mudah kan menjawabnya. Ya, tetapi ini sangat erat kaitannya dengan amal kita di dunia. Kan kita sebutkan, ya, orang-orang yang saat hidupnya dia melakukan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun walaupun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap perintahkan kepada para sahabatnya dan kepada kita semua, selesai menguburkan maka kita doakan, ya, kita doakan supaya saudara kita yang dikuburkan itu ya diberikan keteguhan ya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Kemudian al-qabru wahidul kubur. Ini kata al-qabr itu adalah bentuk tunggal dari al-kubur. Ya, kubur itu jamak. Ya. Kalau di bahasa kita jadi kuburan. Kalau kubur satu. Kalau kuburan banyak. Ya. Kalau dikembalikan ke bahasa Arab, kuburan sama. Ya. Kubur jamak. Ya. Cuma yang satu kuburun, yang satu kuburan, yang satu marfu, yang satu mansub. Kalau bentuk tunggalnya adalah qabru, ya, kubur. Wa qabara al-maita, yani dafanahu. Jika kita katakan ya seorang mayit ya dikuburkan, ya, kata lainnya adalah dafanahu, ya, dafan menimbunnya. Nah, wa qad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti su'alil malakain wa na'imil qabri wa adzabihi fal imanu bidzalika wajibun. Jadi khabar, dalil-dalil tentang pertanyaan di dalam kubur, kemudian nikmat kubur dan azab kubur, itu ya, beliau katakan di sini adalah dalil-dalil yang mutawatir. Ya, dalil yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Ya, yang banyak perawinya. Mutawatir itu ada dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Jadi mutawatir lafzi itu adalah lafaz hadisnya yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis itu sama semua. Ya, semacam ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, siapa yang berdusta atas namaku maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Mutawatir lafzi. Ya, secara lafaz dari kalangan para sahabat, kemudian setelahnya dan seterusnya banyak yang meriwayatkannya. Minimal ya 10 orang. Itu mutawatir. Ya, lafzi. Mutawatir maknawi, ya, secara makna. Ya, secara lafaz mungkin berbeda-beda, tetapi substansi daripada hadis tersebut itu satu. Ya, contohnya adalah doa. Ya, mengangkat tangan dalam berdoa. Banyak sekali ya hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Ya. Itu mutawatir maknawi. Nah, di antaranya juga ini adalah tentang azab kubur, ya, masuk dalam mutawatir lafzi, ya, dan maknawi. Nah, kemudian karena ini adalah ya, dalilnya sudah sampai pada derajat mutawatir, hukum mengimaninya itu adalah wajib. Ya. Ada sebagian kelompok yang pernah kita katakan
Kalau masalah akidah mereka, dalil-dalilnya itu harus mutawatir. Kalau tidak mencapai mutawatir, hanya pada derajat ahad saja, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Sedangkan ulama ahlu sunnah ya menghukumi sama, walaupun ya dalilnya itu dalam ya ilmu hadis disebut dengan hadis ahad, tetapi kalau jelas atau terbukti dia adalah hadis yang sahih, maka wajib untuk diimani ya, walaupun hadis ahad. Secara bahasa kalau dikatakan hadis ahad itu adalah yang diriwayat oleh satu orang, itu secara bahasa. Tetapi dalam istilah mustalah hadis, ilmu hadis, hadis ahad itu adalah ya riwayat yang tidak mencapai derajat mutawatir. Ya. Nah, kalau tadi kita sebutkan ya persyaratan jumlah hadis mutawatir itu minimal 10. Maka di bawah 10 itu tidak dikatakan hadis mutawatir, tapi hadis ahad. Ya. Jadi walaupun 9, 8, 7 ya, itu dinamakan hadis ahad. Nah, itu ada bahasan sendiri ilmu ya, mustalah hadis. Nah, dan para tulabul ilm, para penuntut ilmu ya harus ya tahu walaupun hanya dasar-dasarnya saja. Ya istilah-istilah itu. Apa itu hadis, apa itu athar, apa itu khabar, ya, apa itu mustalah hadis. Nah, ada hadis sahih, hadis hasan, ya, hadis dhaif, ada lagi hadis gharib, ada aziz, ada masyhur dan sebagainya. Ya, itu istilah-istilah dasar dalam ya, ilmu mustalah hadis. Nah, para penuntut ilmu harus tahu itu. Ya, tapi kalau yang ya istilahnya sekali, 2 kali, sehari, 2 hari di majelis, ya, dia tetap punya kewajiban untuk belajar. Tapi untuk mendalami hal-hal seperti itu sesuai dengan kondisi. Ya, bagi para tulabul ilm, para penuntut ilmu yang mereka fokus untuk belajar ilmu din, itu harus tahu. Ya, paling minimal itu dasar-dasar ilmu mustalah hadis itu. Ada kitab yang sangat sederhana membahas tentang ilmu mustalah hadis itu. Ya. Apa namanya? Taisir fi ilmi mustalah. Syekh At-Tahan, ya. Tahan atau Al-Qattan, At-Tahan, ya rahimahullah taala. Ya, maka berkaitan dengan pertanyaan malaikat di dalam kubur, tentang nikmat kubur, tentang azab kubur, wajib bagi kita mengimaninya. Nah, wan na'imu wal adzabu lirruhi wal jasadi ma'an. Dan nikmat ya, serta azab di dalam kubur itu dirasakan oleh ruh dan jasad bersamaan. Ya, dirasakan oleh ruh dan jasad. Bihasabi ta'alluqir ruh bil jasadi fi hadhil hayatil barzakhiyah. Haitsu innahu mukhalifun li ta'alluqiha biha fid dunya wal akhirah. Nah, jadi sesuai dengan ya ketergantungan ruh terhadap jasad dalam kehidupan barzakh. Ya, kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam antara ya kehidupan dunia dengan kiamat, yaitu alam kubur. Ya. Jadi roh ya masih bergantung kepada jasad, tetapi ketergantungannya itu, keterkaitannya itu berbeda dengan kondisi kehidupan di dunia. Ya. Nah, di antara para ulama juga yang menyebutkan ya, nikmat dan azab kubur itu dirasakan oleh ruh dan jasad, karena ketika di dunia ya yang melakukan amal itu adalah ruh dan jasad, maka saat dia dikubur juga demikian, yang merasakan itu adalah ruh dan jasadnya. Hanya saja ya bentuk ya penyatuan antara jasad dan ruh di alam dunia dengan alam kubur itu berbeda. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan tanda-tanda ini ya. Bukan sekali dua kali kita mendapati ya fenomena atau kenyataan ya, saat ada orang yang dikubur, kemudian ya belum beberapa lama dikubur, baru 1 hari atau 2 hari ya, ada hal yang sangat penting untuk bukan diteliti, tetapi kebutuhan berkaitan dengan hukum ya tentang orang yang meninggal itu, maka digali lagi kuburnya. Begitu dibuka, itu jasadnya sudah hancur, berantakan, hangus dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dalam kubur itu dirasakan oleh ruh dan jasad. Nah, haitsu innahu mukhalifun li ta'alluqiha biha fid dunya wal akhirah fa ahkamu hadhihi al hayat 'ala ar-ruhi wal jasadi tabi'un laha bi 'aksil hayati dunyawiyah. Ya. Jadi ruh dan jasad itu tetap menyatu, hanya saja berbeda ya antara penyatuan ruh dan jasad di dunia dengan setelah dia mati, itu di dalam kubur. Wa 'ala hadza yufhamu anna na'imal qabri wa 'adzabahu yahsilu liman istahaqqahu. Qubira aw lam yuqbar, akalathu as-siba'u aw ihtaraqa hatta sara ramadan aw ghariqa fil bahri aw ghairu dzalik. Maka dengan demikian ya, karena kehidupan dunia dan kehidupan di alam barzakh itu berbeda ya, sekalipun ruh dan jasad itu tetap menyatu ya, dalam kondisi apapun seseorang itu ketika dia meninggal, tetap dia akan merasakan nikmat kubur dan azab kubur ya. Orang yang dikuburkan di dalam tanah atau yang tenggelam di lautan ya, tetap dia merasakan ya, nikmat dan azab kubur itu ya. Dia dibakar ya, atau yang dihancurkan jadi debu ya, seperti yang Rasulullah SAW kabarkan, seorang ayah yang berpesan kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati bakar jasad saya, kemudian debunya bawa ke pantai, di saat angin kencang hamburkan ya. Seorang ayah berpesan kepada anak-anaknya demikian, dan itu dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala ya, menemukannya ya. Allah Subhanahu wa taala ya, tetap memberikan hukum kepadanya ya. Ditanya kenapa ya, kata Nabi SAW, orang ini ditanya kenapa melakukan seperti itu. Ternyata yang mendasari dia perintahkan anaknya untuk melakukan itu adalah dia takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapannya kalau sudah jadi debu kemudian dihamburkan, tidak bisa lagi menyatu ya. Dan kata Nabi SAW, atas dasar itu, karena takutnya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu akan dihukum atas dosa-dosa yang dia lakukan ya, Allahu Ghafurur Rahim ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuninya ya. Ya. Ada catatan amal yang pernah dia lakukan, itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi dimanapun seorang itu mati, dalam bentuk bagaimanapun, diperlakukan seperti apapun jasadnya, dikubur ataupun tidak dikubur ya, dia tetap akan mengalami ya, nikmat kubur atau azab kubur ya. Tetap akan ditanya oleh malaikat ya. Wal adillatu ala dzalika katsiratun jidda. Dan dalil-dalil tentang ini banyak. Di antaranya qaulullah ta'ala ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin.
wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit, dengan ucapan yang kokoh, ya, fil hayatid dunya wa fil akhirah, ya, dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala berbuat, ya, sesuai dengan kehendaknya, ya. Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, berkaitan dengan ayat ini, faqad rawa al-Imam Muslim bisanadihi anil Barra ibnu Azib. Ya, berkaitan dengan ayat ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Al-Barra ibnu Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, yani qala nazalat fi adzabil qabri, bahwa ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, ya. Ini diturunkan berkaitan dengan masalah azab kubur. Fayuqalu lahu man rabbuk, ya, ditanyakan kepadanya, kepada orang yang beriman ini, orang yang mati ini, man rabbuk, siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakanmu? Fayaqul rabbi Allah wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah al-qaulu ats-tsabit, ya, ini adalah ucapan yang kokoh, ya. Dalam tafsiran yang lain tentang al-qaul ats-tsabit ini adalah qaulu la ilaha illallah, ya. Karena dia di dunia, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia menjalankan apa yang menjadi syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Dia, ya, merealisasikan yang menjadi rukun dari kalimat la ilaha illallah, sehingga ketika dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala juga mengokohkan dia dengan kalimat tersebut, mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Fadzalika qaulullah azza wa jalla, ya, al-qaul ats-tsabit, ya, rabbi Allahu wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau katakan fadzalika, itulah qaulullah azza wa jalla, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fa tafsirul hadis lil ayati dalilun ala su'ali fil qabri yuwaddihu hadzal dalil at-tali. Ya. Maka, ya, tafsir daripada ayat ini, ya, merupakan apa? Dalil yang jelas menetapkan apa adanya pertanyaan di kubur, ya. Dan semua pasti akan ditanya, semua pasti akan ditanya oleh malaikat. Ya. Kemudian yang kedua, rawa Muslimun bisanadihi an Qatadah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari, ya, Qatadah, dari Anas ibnu Malik, ya, radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'ani alihim. Ya, sungguhnya seorang hamba ketika dia telah diletakkan di kuburnya, lalu kemudian saudara-saudaranya, teman-temannya yang mengantarkannya di kuburan itu telah kembali, ya, telah pergi meninggalkannya, dia, si mayit ini, mendengar apa? Suara langkah mereka, suara sendal mereka ketika pulang itu.
Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya'tihi malakani fayuq'idanihi fayaqulani lahu. Nah, ketika itu ya, saat orang-orang sudah pergi, dua malaikat kemudian mendatanginya. Dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Ya. Ini jemaah sekalian, kalau kita perhatikan liang lahat itu bisa untuk duduk enggak? Hah? Tidak bisa ya? Ya. Ini kita berbicara tentang apa? Perkara termasuk perkara gaib. Ya. Nah, hari akhir. Ya. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Pembahasan tentang hari akhir itu dimulai saat seorang meninggal dunia. Artinya proses seorang meninggal dimasukkan ke dalam kubur, maka itulah pembahasan tentang hari akhir. Ya. Apa yang terjadi di hari akhir itu masih gaib bagi kita. Ya. Dan di sini Nabi SAW katakan, ketika orang-orang yang mengantarkan seorang hamba ke kuburan setelah dia dikuburkan, ditimbun, ya, orang-orang yang di atasnya berdoa, ya, dengan berbagai macam cara yang dilakukan. Ya. Ketika mereka pergi, maka datanglah dua malaikat, dan dua malaikat ini mendudukkannya. Ya. Jadi jangan kita mengatakan lagi, pakai akal dong sayang. Siapa yang mengabarkan ini? Nabi SAW. Ya. Bagaimana nanti di dalam itu, ya, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Tapi Nabi SAW mengatakan demikian. Tadi juga kita katakan masalah bersatunya ruh dengan jasad, ya, di kuburan, ya, itu berbeda dengan bersatunya ketika di dunia. Ya. Nah, dua malaikat ini datang kemudian mendudukkannya, fayaqulani lahu, dan keduanya berkata kepada si hamba ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Ya. Apa pendapatmu tentang orang ini? Ya. Ya, tentang siapa? Tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa ammal mu'min fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Ya. Adapun jika seorang hamba ini adalah dia seorang mukmin, dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, saat ditanya oleh dua malaikat, ya, apa pendapatmu tentang orang ini, atau siapa orang ini, ya, maka dia akan berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan berkaitan dengan ucapan ini, ya, hamba Allah dan Rasulnya, dalam bahasan yang mungkin antum sudah bahas dalam, ya, kajian yang lain, ya, di Ushul Tsalatsa juga itu ada, ya, itu ada ucapan asyhadu anna Muhammadan, ya, Rasulullah, ya, atau anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Ada dua rukun yang ditetapkan juga di situ. Rukun yang pertama bahwa kita harus mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia sallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Ya. Artinya kalau seorang hamba, apa-apa yang dialami oleh manusia pada umumnya juga dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau butuh makan, butuh minum, ya, butuh istri sebagaimana manusia. Ya. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Kahfi, ya, qul innama ana basyarun mithlukum. Ya. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, ya, innama ana basyarun mithlukum. Aku ini adalah manusia seperti
seperti kalian. Konsekuensinya di sini, karena Nabi SAW adalah manusia seperti kita, Nabi SAW tidak boleh disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak-hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh kita alihkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah didoai, dimintai, ya, doa. Maka tidak boleh kita meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Ya. Karena orang yang sudah wafat tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun dia mendengarkan orang yang sudah meninggal, ya, Nabi SAW sekalipun beliau mendengarkan apa yang kita ucapkan, beliau tidak bisa mengabulkan, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena beliau adalah basyarun, manusia seperti kita, ya. Tidak boleh disematkan kepada beliau SAW sifat-sifat uluhiyah. Tidak bisa disematkan kepada beliau sifat-sifat uluhiyah, ya, sifat-sifat ketuhanan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga itu dalam masalah syafaat, ya, dalam masalah syafaat Nabi SAW di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat. Tetapi syafaat itu haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta syafaat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma syfa'na bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kepada kami syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan kita meminta langsung kepada Rasul, ya Rasulullah isfa' lana. La. Ya. Ya. Nanti ada bahasan juga tentang syafaat ini. Nah, di sini jemaah sekalian, ketika, ya, kata Nabi SAW, ammal mu'min, ya, adapun seorang yang beriman, fayaqul, maka dia akan berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qal fayuqalu lahu, maka kemudian dikatakanlah kepadanya, unzur ila maq'adika minan nar. Lihatlah, ya, tempat dudukmu di neraka. Ditampakkan kepadanya, ini tempat dudukmu di neraka. Qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan tempat duduk itu dengan tempat duduk di surga. Kemudian qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an, maka sang hamba ini melihat kedua tempat itu. Dia melihat kedua tempat itu. Qala Qatadah, berkata Qatadah, wa dzakara lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an wa yumla'u alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, atau Anas ibn Malik, ya, radhiyallahu anhu berkata kepada kami bahwa yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an, kuburannya itu diluaskan 70 dhira'an, 70 hasta. 70 hasta berapa meter itu? 35 meter. Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Tingginya Nabi Adam 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Nabi Adam itu 60 meter. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ketika dimasukkan ke dalam surga ala surati Adam, itu dalam bentuk fisiknya Nabi Adam, ya. Jadi yang pendek-pendek seperti saya, ya, nanti
akan tinggi, dikembalikan kepada surah Al-Ula. Nah, dikatakan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana kata Qatadah, wa dzakara lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an. Diluaskan kuburannya, ya, seluas 70 hasta. Wa yumla'u alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun. Lalu kemudian dipenuhi, ya, kuburannya yang sudah diluaskan itu dipenuhi dengan berbagai macam nikmat. Penuhi dengan berbagai macam nikmat. Ila yaumin yub'atsun, sampai tiba hari kebangkitan. Nah, ini nikmat kubur bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian rawa Al-Bukhari bisanadin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, ya, beliau berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kubur. Ya, pernah melewati dua kubur. Faqala, lalu beliau berkata, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini sedang disiksa, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tidaklah mereka berdua ini diazab karena dosa besar dalam anggapan kebanyakan manusia. Artinya kebanyakan manusia menganggap ini bukan dosa besar, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa besar. Sehingga itu Nabi katakan tsumma qala bala. Ya, bala, ya. Jadi orang-orang menganggap ini bukan dosa besar, tetapi sejatinya apa yang mereka berdua lakukan ini adalah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Ini namimah. Salah satu dari penghuni kubur ini, dia adalah orang yang dari satu tempat ke tempat yang lain apa? Melakukan namimah, adu domba. Ya. Kalau maring dia bilang ente begini. Ya. Walaupun betul yang dia katakan itu, tapi dia menyampaikan tujuannya apa? Biar dorang bakalai. Nah, ini syaitan. Ini syaitan. Ya. Lain halnya kalau kita menyampaikan, ya, untuk tujuan klarifikasi misalnya, ya, itu lain babnya, ya. Dan seperti itu biasa didudukkan bersama. Kamu pernah katakan ini begini, ini betul enggak? Tidak betul lah, ketahuan dusta. Nah, tapi kalau tidak ada tujuan untuk klarifikasi, ya, hanya mengatakan itulah namimah, mengadu domba. Ya. Sebulan katakan ente begini, ya, Ustadz ini bilang ente begini. Kemudian yang mendengarkan informasi juga tidak meng-cross check, ya sudah, terjadilah apa yang diinginkan oleh syaitan laknatullah alaih. Nah, orang-orang seperti ini adalah kurir-kurirnya syaitan. Ya. Orang seperti ini adalah kurir-kurirnya syaitan. Ya. Dan ini dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Ya. Karena menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah adalah perkara yang apa? Wajib tidak wajib? Wajib menjaga ukhuwah itu. Sehingga itu Syekh Al-Badr, ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau sebutkan di dalam kitab Hadithul Akhlaq, ya, menjaga ukhuwah itu hukumnya wajib. Maka kebalikannya, segala sesuatu yang bisa merusak ukhuwah hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar.
bakar lota. Habis dia cerita di sana, dia bawa ke sini. Karlota itu sama dengan ya namimah itu. Ya. Muluroa, apalagi? Karlota, muluroa, apalagi? Susupo, Susupo lebih cepat daripada Suzuki. Ya. Apalagi mulu ember, apa istilah-istilah yang seperti itu. Itu sama itu. Ini namimah. Jadi Nabi SAW kabarkan, salah satu dari penghuni kubur ini, ya, dia melakukan dosa yang dianggap itu bukan dosa besar, padahal itu adalah dosa besar. Apa itu? Namimah, ya, mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Nah, yang kedua, ya, pekincing tidak bacebo. Dia tidak bersuci ketika ya kencing. Nah, ini termasuk dosa besar. Dan hati-hati dengan anak-anak kita. Ya. Didik baik-baik mereka. Ya, masih kecil, ya, biasakan mereka. Didik mereka mau buang air itu, mau kencing itu di kamar mandi. Jangan sembarangan. Ya. Kalaupun di perjalanan misalnya terpaksa kita naik bis atau naik mobil, tidak ada tempat singgah kecuali di hutan misalnya atau di tempat yang lapang misalnya, hati-hati jangan kencing di lubang. Ya. Di situ ada rumah hewan-hewan yang lain, bisa jadi di situ ada jin. Kalau dia terganggu dengan kencing itu, ya, bahaya. Ya, dia bisa ganggu kita manusia. Ya. Ada pernah lalu kita ruqyah seorang laki-laki. Jadi ruqyah sudah jinnya bicara, ampun Ustaz, saya mau keluar. Tunggu, kamu muslim bukan? Bukan. Ya, diajak masuk Islam, bersyahadat, iya. Dia bersyahadat. Ya, kenapa kamu masuk? Soalnya dia ini setiap hari dia kencingi saya pe rumah. Ya, dikencingi saya pe rumah. Di mana? Di pelabuhan. Nah, sudah, insya Allah dia sudah tidak mau kencingi lagi dan jangan lagi tinggal di situ. Ya, tinggal sudah di masjid. Ya, tinggal sudah di masjid. Sudah muslim kan? Nah, ya. Keluar, dibacakan Al-Fatihah, dia keluar. Selesai kita tanya, Pak kerja di mana? Di pelabuhan. Pak biasa kencing sembarangan. Malu-malu dia jawab, iya Ustaz. Nah, hati-hati, ini jin yang mengganggu Bapak ini, ya, itu rumahnya tempat Bapak sering kencingi. Bapak di pelabuhan, bukan kencing di kamar mandi, tapi di pojok. Ya, betul, ya betul. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi biasakan anak kita, didik anak kita, khususnya anak-anak laki-laki, ya. Karena yang laki-laki yang biasanya gampang sekali ya untuk semprot itu. Ya. Ya. Ini perkara tidak bacebo ini dianggap remeh. Ya. Dianggap bukan dosa besar. Ternyata itu adalah dosa besar. Ya. Nah. Kemudian qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tsumma akhadha 'udan rataban." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dahan yang masih basah. Ya, disebutkan bahwa yang diambil itu adalah pelepah kurma, ya, yang masih basah. Fakassarahu bisnataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memotong dua, ya, membelah dua pelepah kurma itu. Thumma gharaza kulla wahidin minhuma ala qabrin. Kemudian beliau menancapkan, ya, beliau menancapkan kedua, ya, pelepah kurma tadi di atas kedua kuburan tersebut.
Lalu beliau berkata, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan ya, ini ya, dua pelepah kurma ini ya, bisa meringankan azab mereka berdua selama dia masih basah, selama belum kering. Ya. Nah, inilah hadis yang dijadikan oleh sebahagian orang, oleh sebahagian ulama, ya, menanam apa? Kamboja, apalagi? Balacai, apalagi? Banyak macam-macam ditanam di atas kuburan. Ya. Ini yang dijadikan alasan, jadikan dalil. Ya. Mudah-mudahan dengan tumbuhnya pohon ini azabnya berkurang. Ya. Ada di antara para ulama yang menyebutkan demikian. Tetapi sebagian ulama mengatakan ini adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak untuk dipraktekkan oleh umatnya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang apa? Azab kubur. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat tentang azab kubur. Taib sudah masuk. Insya adzan dulu. Fadhal. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dalil yang keempat tentang nikmat dan azab kubur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari siksa kubur, wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah ya kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal ya, dan juga dari fitnah masih ad-dajjal ya. Hadhihi al-adillatu wa amsaluha tadullu ala anna al-maita yumtahanu fi qabrihi. Dalil-dalil tadi yang kita sebutkan menunjukkan bahwa mayit pasti akan diuji di kuburnya, pasti akan ditanya di kuburnya. Faman sabatahu Allah Ta'ala wa ajaba bil haqqi fusiha lahu fi qabrihi wa utiya min na'imil akhirah. Maka siapa yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mampu menjawab dengan benar, dan pertanyaan di kuburan itu ya, man rabbuk wa man nabiyuk wa man dinuk, ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, kemudian nabi, kemudian agama, dijawab dengan benar, fusihalahu fi qabrihi, maka diluaskan kuburnya dan dia akan diberikan nikmat-nikmat akhirat. Wa man dhalla as-sawaba fi sulukihi fil hayatid dunya falan yuwaffaqa lis-sawabi 'inda su'alil malakain. Maka siapa yang tersesat ketika dalam kehidupannya di dunia, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dikubur, ketika ditanya oleh dua malaikat. Maka setiap kali ditanya ya, man rabbuk, dia tidak bisa menjawabnya, hanya mengeluarkan kata-kata ha ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir ketika ditanya ya, dia hanya berteriak-teriak saja. Maka malaikat langsung memukulnya dengan al-mitraqah. Dengan apa? Mitraqah ini kalau diartikan adalah martelu, palu ya. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam ya. Bentuk martelunya seperti apa? Dipukul dengan ini ya. Fayudrabu bimitariqi min hadidin ya. Ya, dari palu, dari besi. Besarnya seperti apa? Allahu a'lam. Tapi kalau malaikat yang sudah memukul, itu bukan pukulan yang ya, sembarangan, bukan pukulan yang ringan ya. Wa yudayyaqu alaihi fi qabrihi, lalu kemudian disempitkan kuburnya ya, disempitkan kuburnya.
wa yanaluhu minal azabi, dan dia pun mendapatkan azab kubur. Bihasabi dzunubihi ila an taqumas saah, dia akan mendapatkan azab kubur sesuai dengan dosa-dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Ya. Ya, berarti setiap orang itu tidak sama. Ya, tidak sama apa azab yang dia dapat sesuai dengan dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Ya. Sampai hari kiamat. Au ila fatratin minaz zaman, untuk sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang azab kubur. Nah, fa'adzabul qabri naw'an, maka ya, dapat difahami bahwasanya azab kubur itu ada dua macam. Ya, bukan dua macam itu ya, bukan, tapi dari sisi waktu. Ya, yang mendapatkan azab ya, ketika dia mati sampai hari kiamat. Ya. Dan yang kedua, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur ya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Nah, ini an-naw' al-awwal, yang pertama, daimun la yanqati'u ila qiyamis saah. Ini begitu dia mati, dimasukkan ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat, tidak bisa menjawab, langsung kena palu, ya, kena martelu. Mulai dari situ azabnya, dan itu terus menerus, tidak ada hentinya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa huwa lil kuffar, dan ini bagi orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafikin, wa ba'dal usat, dan sebahagian ya para pendosa, yaitu dosa-dosa besar. Kama akhbara ta'ala an ali fir'aun, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan apa, keluarga Fir'aun. Ya, Fir'aun la'natullah alaih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Neraka sini di kuburan, siksa kubur, dimasukkan ke dalam kubur, ya, siksa kubur ya, pada pagi dan sore ya, pagi dan sore ya, ini terus menerus sampai tiba hari kiamat. Nah, kemudian diperintahkan kepada malaikat ya, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, ya, masukkan ya, apa, Fir'aun dan keluarganya ya, kaumnya, pengikutnya, ke dalam azab yang paling berat. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang meninggalkan salat nanti akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun, Haman, dengan siapa lagi? Ibnu Khalaf ya. Sehingga itu para ulama menyimpulkan dari hadis tersebut, orang-orang yang meninggalkan salat berarti dia kafir, keluar dari Islam, karena nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan ya,
Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Nah. Ini pertama, azab kubur yang dirasakan dari pertama masuk sampai tiba hari kiamat, dan itu tidak ada hentinya. Ini bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafikun dan sebagian para pendosa. Ini khususnya dosa-dosa besar. Ya. An-naw' ats-tsani, yang kedua, muddatun thumma yanqati'u wa huwa 'adzabu ba'dil 'usat alladzina khaffat jaraimuhum. Dia ada waktu tertentu, waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi sebahagian para pendosa. Ya, sebagian orang-orang yang berbuat dosa yang dosa mereka ringan. Ya, dosa mereka ringan. Fayu'adzabu bihasabi jurmihi, maka dia diadab ya berdasarkan atau sesuai dengan jenis dosa yang dia lakukan. Tsumma yukhaffafu anhul adzab, lalu kemudian diringankan azabnya. Au yanqati'u anhu, atau selesai azabnya. Likauni ma'siyatihi la tastahiqqu minal adzab illa hadza, ya. Karena berdasarkan perbuatan dosanya itu, ya hanya seperti itu azabnya yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tapi di sini jamaah sekalian tidak dijelaskan, tidak disebutkan dosa-dosa mana yang azabnya itu hanya 1 hari, hanya 2 hari, 3 hari. Tidak ada. Ya, jangan kita menganggap remeh, barangkali ini dosa yang termasuk. Ya, jangan. Ya. Jangan menganggap remeh persoalan dosa. Ya. Tapi kita perhatikan kepada siapa kita berbuat dosa. Nah. Ya. Likauni ma'siyatihi la tastahiqqu minal adzabi illa hadza. Au bisababi husuli ba'di mukaffiratiz dzunub mimma yakunu lil insan ba'da mamatihi, ya. Atau terputusnya azab tersebut, azab kubur, karena dia mendapatkan apa? Penggugur daripada dosanya itu. Nah, apa penggugur dosa itu? Ya, setelah dia mati. Ya, kalau dia masih hidup, penggugur dosa apa? Amal soleh. Orang-orang yang berbuat dosa semasa hidupnya, ya, lalu kemudian dia bertaubat untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, perbanyak melakukan amal soleh. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti ya perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, ya, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa, ya. Perbanyak sholat sunnah, ya, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kecil, ya. Perbanyak sedekah, ya, perbanyak melakukan kebaikan, puasa sunnah, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, ya, dosa-dosa kita ini. Tetapi kalau dosa berkaitan dengan hakul adami, ya, yang tadi namimah, bakar lota, mulu ember dan sebagainya, itu tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan sedekah, ya. Sekalipun bermiliaran sedekah yang kita berikan, tapi satu kezaliman yang kita lakukan kepada seorang itu tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena persoalan dosa, ya, perbuatan dosa kita, artinya kita mendapatkan dosa, dicatatkan sebagai perbuatan dosa karena kezaliman kita kepada saudara kita, kepada seorang manusia, tidak akan dihapuskan oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah sampai orang yang dizalimi itu memaafkan, ya. Sehingga itu para ulama katakan yang paling banyak menyebabkan orang-orang beriman terperosok ke dalam neraka adalah madzalimun nas, ya, perbuatan-perbuatan zalim mereka kepada manusia.
Tentang apa? Ata'rifuna manil muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut. Dia datang dengan pahala puasanya, dengan pahala qiyamnya, dengan pahala sedekahnya. Banyak amal-amal kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia. Dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amal solehnya itu. Tetapi ketika di dunia, syatama hadza wa zalama hadza, ya, dia mencela si fulan, dia melaknat si fulan, dia menzalimi si fulan. Banyak sekali orang-orang yang dia zalimi. Mereka semua datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keadilan. Ini orang ketika di dunia dia selalu mencela saya. Ya. Ketika bertetangga, dia selalu ganggu. Ya. Dia buat-buatkan cerita dan sebagainya. Ya. Mereka datang menuntut. Apa yang Allah lakukan? Dari pahala-pahala yang dia bawa ini, semua amal yang dia bawa ini diberikan kepada mereka, ya, diberikan kepada mereka. Karena pada hari itu yang dibutuhkan oleh manusia apa? Amal. Yang dibutuhkan manusia pada hari perhitungan nanti itu adalah amal kita, pahala dari amal soleh kita. Ya, jamaah sekalian, ya, jangan sampai kita di dunia banyak melakukan amal, tapi kemudian di akhirat amal-amal yang kita lakukan itu kita berikan kepada orang lain. Ya. Karena perbuatan zalim kita kepada mereka. Ya. Semua amal soleh itu sudah diberikan kepada mereka yang datang menuntut ini. Habis amalnya, masih banyak orang yang ngantri. Ya. Hak saya belum dipenuhi. Sudah tidak ada amal soleh, maka digantikan dengan dosa-dosa yang mereka lakukan ditimpakan kepadanya. Waliyatubillah. Itu orang yang bangkrut. Ya. Kalau di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala mengadab seorang, lalu kemudian Allah berhenti mengadabnya, selesai adabnya, mungkin ya karena doa dari kaum muslimin, ya, doa dari saudara kita. Ini berkaitan dengan dosa-dosa yang berhubungan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan hakul adami, dengan hak manusia, itu bergantung pada maaf dari orang yang dizalimi. Kalau tetap dia kekeh, tidak, baku dapat dibok nanti, ya, selesai. Kalau dia maafkan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengampuninya. Karena orang yang berbuat zalim kepada manusia, ya, orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, dua dosa yang dia lakukan. Ya. Dosa pertama apa? Dosa kepada manusia ini, ya, dia buat zalim jadi kepada orang ini. Ya. Yang kedua, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah larang berbuat zalim, tapi dia melakukan kezaliman. Ya. Kalau dosa seorang kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Berkaitan dengan hakul adami, dengan hak manusia, ya, tidak sampai dia orang itu memaafkan. Ya. Ya. Nah, orang-orang yang pada jenis kedua ini, yang dia diazab di kubur dengan masa, dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya, Allah hentikan azabnya, ya, boleh jadi karena ada sebab-sebab yang menggugurkan dosa-dosanya itu sehingga dia tidak diazab. Doa dari orang-orang yang soleh, ya, yang masih hidup, doa dari anak-anak yang soleh, ya, ya, atau dari sedekah, ya, sedekah jariyah, ya, selama di dunia, ya, dia, ya, melakukan apa, dia memberikan, ya, sedekah, dan itu terus dimanfaatkan. Nah, atau dia yang mengajarkan, ya, ilmu, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan diamalkan oleh manusia. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuninya. Ya. Ya.
Ini juga yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika anak Adam itu mati, maka terputuslah seluruh amalnya. Artinya tidak ada lagi amalan yang bermanfaat baginya. Ya, tidak ada lagi amalan yang bermanfaat baginya ketika dia sudah meninggal. Ya. Illa, kecuali 3 hal. Ya. Sadaqatin jariyah. Ya. Ketika di dunia dia bersedekah, ya, mungkin dia berikan lampu di masjid. Ya, selama lampu itu hidup, ya, dipakai untuk ibadah, untuk sholat, untuk belajar, selama itu pahala mengalir terus sama dia. Ya. Atau dia bangun masjid, nah, atau sedekah yang lain yang terus dimanfaatkan. Nah. Ya. Sadaqatin jariyatin, kemudian waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, itu ilmu yang, ya, diambil manfaat darinya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ya butuh, ya, dengan amal ini. Kita semua butuh terhadap amal soleh, ya. Dan masa atau waktu atau tempat kita beramal ketika di dunia. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hayat, ya, kehidupan, memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan amal soleh, ya, kemanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita melakukan amal soleh, ya. Amal soleh, ya, yang paling utama, ya, yang paling besar manfaatnya, yang paling besar pahalanya, adalah amal-amal soleh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Berikan manfaat. Jangan melihat kecilnya manfaat itu, tetapi lihatlah manfaat yang, ya, yang kau berikan. Ya. Ya. Karena, ya, berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia, ya, tidak melihat besar kecilnya amalan itu, tetapi yang mendasari kita melakukan amal itu, yang menyebabkan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan masalah keikhlasan kita. Ya. Walaupun kecil yang kita lakukan, tetapi itu atas dasar keikhlasan kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan kebaikan dari Allah semata, ya. Kayak itu lebih berharga daripada ada amalan yang dikatakan di dalam syariat di amalan yang mulia, tapi dilakukan hanya untuk cari muka saja, itu tidak berharga. Rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah. Banyak amalan-amalan yang kecil kita anggap ini bagi ini, ya. Tapi ternyata amalan itu di sisi Allah adalah amalan yang mulia, amalan yang besar, karena niat dari pelakunya. Ya. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Banyak pula amalan-amalan yang sejati ini dia amalan mulia, amalan besar, amalan yang agung, tetapi menjadi tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala karena, ya, rusaknya niat si pelaku. Ya. Jangan kita meremehkan satu amal, karena boleh jadi dari amalan yang dianggap kecil oleh manusia, justru itu yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini pelajaran kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, ya, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mewafatkan kita di atasnya. Baik. Ada pertanyaan? Fadhal. Apa? Doa Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr. Yang pada kalimat itu fitnah mahya wa mamat. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Bagaimana itu fitnah? Hidup dengan fitnah, jangan. Fitnatil mahya wal mamat.
Ustaz, mengenai tadi itu kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia, bagaimana kita meminta maaf atau misalnya kalau orang yang kita zalimi itu yang meninggal dunia, ada kesempatan kita untuk meminta maaf kepadanya. Baik. Nah, dalam hal ini ada dua kan mungkin berkaitan, misalnya kalau bagaimana kita seandainya ada haknya yang belum kita sudah ambil secara zalim, bagaimana kita meminta maaf kepadanya. Kemudian ada juga yang terkait dengan tidak mengambil haknya, tapi ada kezaliman seperti kita memfitnah atau apa. Baik. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Baik. Ya, tentang fitnah, ya fitnatil mahya wal mamat, ya fitnah kehidupan dan kematian. Ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan fitnah ini ya? Jadi kalau kita lihat bahasan-bahasan para ulama tentang makna ya fitnah itu adalah segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa dikatakan fitnah. Ya, apa-apa yang bisa melunturkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang bisa memalingkan kita dari keistiqomahan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah fitnah. Apa-apa yang bisa merusak persaudaraan, itu juga dikatakan fitnah. Ya. Nah, fitnatul mahya, ya, fitnah kehidupan banyak sekali. Ya, antara tadi yang kita sebutkan. Kemudian fitnah al-mamat, fitnah kematian, itu mulai dari sakaratul maut. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sakaratul maut itu keras, pedih. Ya. Pedih ya sakaratul maut itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya, merasakan ya pedihnya sakaratul maut. Ya. Kalau orang-orang kafir ya ditarik itu di apa kalau istilahnya dirado. Ya, gimana kira-kira kalau ini kita mau dirado? Dapat rasa bagaimana itu? Sakit sekali. Ya, tapi masih lebih sakit ya dicabutnya nyawa seorang ya dari jasadnya. Ya. Nah, itu termasuk ya fitnatu al-mamat. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Bagaimana kita meminta maaf pada orang yang pernah kita zalimi sementara dia sudah meninggal dunia. Nah, para ulama menjelaskan tentang hal ini. Kalau itu berkaitan dengan harta yang mungkin pernah kita ambil, maka kembalikan kepada ahli warisnya. Ya, berikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya kita tidak tahu lagi di mana, ya, maka sedekahkan atas nama orang yang ya meninggal itu, ya, si pemilik hartanya, ya, disedekahkan ya atas nama dia. Ya. Kemudian ya, bagaimana berkaitan dengan kita pernah memfitnahnya, kita pernah menggibahnya dan sebagainya, ya. Maka orang-orang yang tahu ya tentang dia dari kita, ya, tentang keburukan dia dari dia, maka itu diputihkan, artinya dibersihkan. Ya, semua cerita yang pernah dulu kalian dengar tentang dia, ya, cerita-cerita buruk tentang dia, itu tidak benar. Ya, artinya dibersihkan. Ya, yang benarnya kalau pernah kita bilang dia itu pendusta, dia tidak pernah berdusta. Ya. Kalau pernah kita katakan bahwa dia ini suka bahugel dan sebagainya, ya. Ya, maka itu dibersihkan. Jadi itu semua adalah fitnah, sedangkan dia bebas dari itu. Lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Ya, berdoa kebaikan untuk dia dan juga berdoa untuk kita. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ya pertaubatan kita, dan kelak nanti di yaumil qiyamah saat dipertemukan
ya, dia tidak lagi menuntut. Ya. Itu wallahu a'lam. Baik. Saya ingin bertanya tentang dua dosa di dalam kubur itu yang akan diazab Ustaz, tentang namimah dan orang kencing tidak membersihkan. Nah, apakah dua nama dosa ini mewakili dari dosa-dosa besar yang lain atau hanya dua dosa ini Ustaz? Yang kedua, yang setahu seingatnya bahwa siksa kubur itu akan menjadi kafarat buat dosanya, akan digugurkan dosanya. Apakah bisa jadi setelah disiksa dia, ketika dia melakukan namimah di kubur, ketika di yaumul hisab, apakah sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tergantung kadar yang telah dibersihkan di kubur itu Ustaz? baik, berkaitan dengan dua dosa yang tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu namimah dan tidak tidak membersihkan, ya, tidak beristinja ketika kencing. Ini contoh yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wah, ini dengan dosa ini dia mendapatkan azab. Ya, ini adalah dalil bahwa azab kubur itu ada. Tapi bukan hanya dua dosa ini yang mendapatkan azab di kubur. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan contoh. Ya, yang dalilnya di sini adalah tentang azab kubur. Bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia di semasa hidupnya, nanti di kubur itu ada azabnya. Ya, contohnya ini namimah dan kencing, tidak bacebok. Nah, yang kedua, apakah dosa-dosa yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atau sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, ya, lalu kemudian tiba hari kiamat nanti, ya, masih akan dihisab, ya, wallahu alam, nanti akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Itu di sini ada bahasan tentang yaumul al-hisab, ya, al-ardu wal hisab. Insyaallah akan kita bahas di situ. Nah, baik, wallahu a'lam. Yang lain cukup? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.